Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kemarin saya membahas tentang bagaimana kritik Buya Qurtubi terhadap Kiai Haji Madduddin Utsman Al-Bantani dari sisi ilmu nahwu dan ilmu hadis, maka di sini saya ingin membahas dari sisi ilmu balaghah atau bagian dari balaghah, yaitu ilmu badi' dalam wilayah saja ya. Saja dalam ilmu badi' ini juga termasuk dalam wilayah balaghah ya, termasuk dari ilmu balaghah. Yang dibahas dalam hal ini adalah al-muhassanatul lafdhiyah atau al-muhassinatul lafdhiyah. Ada memang al-muhassinatul lafdhiyah, ada yang ma'nawiyah. Nah, bagian yang lafdhiyahnya. Adapun definisi saja itu adalah samanya dua huruf akhir dalam dua faqrah atau lebih. Jadi kalau dalam sastra Indonesia ini disebut sebagai rima ya. Teman-teman yang mempelajari ilmu sastra apalagi puisi itu mesti tidak asing dengan pengertian saja ini. Jadi memang wa fuqul fasilata ini fi harfil akhir atau fasilata ini dua fasilah atau lebih ya. Jadi adapun contoh yang dua faqrah itu al-ma'ali arus mahruha badlun nufus. Keluhuran adalah pengantin, mas kawinnya adalah mencurahkan jiwa. Ini kalau ditinjau maknanya dari sisi filosofis, menghilangkan keakuan, menghilangkan keegoisan. Walaupun ini bukan yang dibahas ya, karena ini kan membahas dari lafadznya. Ya kan, badlun nufus itu artinya apa? Kita ketika menyerahkan diri kepada pasangan kita menghilangkan keakuan, egoisme, emosi segala macam itu dicurahkan semuanya. Dihilangkan semuanya, lebur menjadi penyerahan jiwa itu. Jadi aku adalah tawanan dari kekasihku. Kira-kira begitulah. Ini kalau dibahas panjang lah, tapi bukan itu yang dimaksud ya. Ini sedang memberikan bahwa contoh dari dua faqrah itu adalah tadi al-ma'ali harus mahruha badlun nufus. Ada yang tiga faqrah. Contohnya as-sawmu hirmanun masyru' wa ta'dibun bil ju' wa khusyu'un lillah wa khudu' ya. Wa khusyu'un wa khudu'un lillah gitu ya. Artinya puasa adalah kekosongan yang disyariatkan. Wa ta'dibun bil ju', mendidik dengan lapar atau pendidikan dengan lapar. Wa khusyu'un wa khudu'un lillah atau wa khusyu'un lillahi wa khudu' ya. Kita khusyuk dan khudu', depeh-depeh maring Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh yang tiga faqrah. Ada yang empat faqrah, yaitu adalah kitab Al-Mauhibul Laduniyah yang akan dibahas dalam wilayah ini yang kemarin dikritis oleh Buya Qurtubi. Coba kita lihat di dalam muqaddimah Al-Mauhibul Laduniyah. Alhamdulillahilladzi khalaqana min dzakarin wa unsa. Alhamdulillah utawi jenis puji lillahi kutang tu kedai Allah allazi zat kang khalaqadamal allazina ing kita. Khalaqadamal sinten allazina ing kita min dzakarin saking lanang wa unsa lan wadon. Wa ja'alana lan ngedadekakan ya alladzina ing kita syu'uban ing sake su'ub wa qabailan qabail ya, bangsa-bangsa dan suku-suku. Itu satu ya, satu tuh. Qabail satu. Wassalatu lan tawi salat atau rahmat, wassalamu lan keselamatan ala sayyidi bani Ismail, mugi-mugi tetep ing atase gustine bani Ismail sayyidina Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan keluarga Kangjeng Nabi wa azwajihi lan sake rabine Kangjeng Nabi wa sahbihi lan sake sahabat Kangjeng Nabi alladzina kang zayyana maesan hum ing alladzina Allah sinten Allah bi ahsani syama'il, tiga atau ya, wa nazzahum ya, dan mugi-mugi ngilangaken ya Allahum ing alladzina minal haqarati war razail, empat tuh. Itu fakrohnya teman-teman, ada empat ya. Jadi dalam saja ada yang disebut Fasilah dalam kalimat terakhir dalam setiap faqrah itu. Dari sajak di atas Al-Mauhibul Laduniyah yang saya sebutkan tadi, fasilah adalah qabail, ismail, syama'il, radzail. Ada juga yang disebut sebagai huruf rawi. Nah, ini nanti yang menjadi salah pahamnya di sini. Jadi huruf rawi itu adalah huruf akhir dalam fasilah. Qabail lamnya itu disebut huruf rawi. Radzail lamnya itu disebut huruf rawi. Dalam sajak di atas fasilah qabail huruf rawinya lam. Begitu ya. Qabail itu fasilah, kemudian lamnya itu adalah yang disebut rawinya. Nah, punten ketika Buya Qurtubi mengatakan fasilahnya lam, itu hampura, punten mungkin keliru ya. Karena lam itu bukan fasilah tetapi namanya huruf rawi, lamnya itu. Kalau fasilah itu lafadz qabailnya. Nah, dan ketika Buya Qurtubi mengatakan fasilahnya pertama dari alhamdu sampai wa qabail hurufnya kurang lebih ada 45, itu sudah jelas punten hampura keliru. Karena fasilahnya itu ada fasilahnya yaitu lafadz qabail hanya ada 5 huruf. Nah, kira-kira begitu ya. Sedang dari alhamdu sampai qabail itu disebut faqarah.
bukan fasilah. Lalu ketika Hampura Buya Qurtubi mengatakan apabila yang pertama lebih panjang dari yang kedua lebih pendek itu dicaci atau paling dicaci, itu saya pikir berlebihan ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari mana atau dalam tradisi ulama balaghah, bukan dicaci tetapi menurut ahli balaghah levelnya level keempat ya. Yang paling bagus itu fakrohnya sama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala misalnya. Misalnya fi sidrim makhdud wa talhim mangdud. Nah, jadi tingkatan kedua yang fakroh keduanya lebih panjang, tingkatan ketiga yang fakroh ketiganya lebih panjang. Tetapi jika sebaliknya memang kurang bagus, artinya fakroh pertama ini kok lebih panjang dari yang kedua dan seterusnya, itu kurang bagus ya. Begitu ya. Tetapi jika sebaliknya memang kurang bagus menurut ahli balaghah, harus perhatikan juga para ulama banyak juga yang memakai itu. Seperti di dalam Maulid Simtud Turor karya Al-Habib Ali Al-Habsi, itu kalau teman-teman perhatikan ada keterangan alhamdulillahil qawiyyi sultanuh ya. Alhamdulillahi al-qawiyyi sultanuh. Nah, itu pertama. Al-wadhihi burhanu. Nah, yang pertama itu lebih panjang dari yang kedua. Itu bisa dilihat di dalam karya Al-Habsyi ini. Fakroh pertamanya itu lebih panjang dari yang kedua. Buya Qurtubi juga harusnya mengkritisi kitab Simtud Duror itu. Karena ini juga sama berarti harus dibuang kitabnya. Kalau memang alasan membuang kitab dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani bahkan mengatakan kitab sampah, yang padahal tidak terlalu bermasalah kan, hanya tidak menyalahi kaidah bahkan. Jadi artinya di sini saya ingin, ya mungkin koreksi saya yang salah atau keterangan saya di sini yang keliru. Tapi hal moral nilai-nilai moral yang berkaitan dengan moralitas yang ingin saya sampaikan adalah yang kemarin itu yang disampaikan oleh Buya Qurtubi itu tidak pantas. Bahkan juga Hampura ya, banyak yang banyak yang meledek Buya Qurtubi itu di dalam video-video cuplikan itu. Saya nggak tega karena beliau itu seorang abuya. Buya Qurtubi itu adalah seorang abuya, kiai besar, orang yang sangat dihormati, santrinya banyak, ketimbang saya yang bukan siapa-siapa. Ya, tapi di sini saya membahas ini bukan dalam pengertian saya memosisikan diri orang yang paham, apalagi orang yang paling ngerti, orang yang lebih ngerti dari Buya Qurtubi. Oh enggak. Saya tentu sangat jauh dengan Buya Qurtubi, sangat jauh bainas sama'i wal ard. Ya, beliau lebih alim, lebih alamah kalau dibandingkan dengan saya. Enggak sebanding. Itu kalau ada yang membandingkan tidak etis. Ini kan kalau sebagai jawaban atau bantahan ketika ada yang menyamakan, wih, ini berani-beraninya mengkritisi Buya Qurtubi. Oh enggak, saya hanya membahas dari apa yang saya ketahui. Artinya saya bicara dalam wilayah batas ilmu pengetahuan. Kalau saya yang keliru ya silahkan tunjukkan saja. Kan begitu kira-kira ya. Jadi bukan siapa membahas siapa. Tapi ini pembahasan apa yang dibahas, lalu kemudian ini mencuat di jagat publik. Kira-kira begitu. Nah, maksudnya begini. Akhirnya kan ketika banyak yang merosting video Buya Qurtubi, saya juga merasa tidak etis lah. Saya tidak tidak setuju, tidak sepakat ketika banyak sekali orang-orang merosting Buya Qurtubi. Karena bagaimanapun Buya Qurtubi adalah seorang ulama. Kira-kira begitu. Tapi balik lagi dari apa yang disampaikan Buya Qurtubi terhadap karya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani itu juga tidak pantas. Itu tidak etis ya. Artinya tidak etis itu tidak semestinya orang yang ini siapa saja, bagi siapa saja. Jika ada seseorang yang memiliki banyak pengikut, maka ianya tidak pantas untuk mengatakan sesuatu yang tidak etis kepada masyarakat khalayak. Sama sekali tidak diperkenankan. Dulu ketika ada cerita Nasruddin Hoja dalam tradisi Muslim, tradisi Sufi lebih tepatnya, ketika Nasruddin Hoja ingin dipinjam keledai oleh tetangganya. Tetangganya bilang Nasruddin mau pinjam keledai, terus kata Nasruddin keledainya sudah dipinjam oleh tetangga yang lain. Ketika tetangga yang hendak meminjam keledai ini balik badan, itu keledai yang ingin dipinjamnya bunyi. Terusan ini yang tetangganya balik lagi kepada Nasruddin, itu bunyi keledainya. Terus kata Nasruddin, kamu percaya saya atau percaya keledai? Saya kan kiai kamu. Ini jadi ceritanya memang Nasruddin ini adalah seorang ahli sufi ya. Orang sufi dikenal seperti itu, yang humor, yang pinter satire. Ini sebetulnya sindiran dari Nasruddin. Walaupun ianya kiai dan salah, ia katakan salah. Walaupun kebenaran itu lahir dari mulutnya keledai, anggap makna itu sebagai kebenaran.
Jadi ini kesengajaan daripada saya Pak Nasruddin Hoja. Kamu percaya saya atau percaya keledai? Saya kan kiai, saya kan ulamamu, itu kan cuma keledai. Nah, gitu kan itu tetangganya. Akhirnya kita begitu ya. Walaupun ini nggak ada nyambung-nyambungnya dari apa yang saya bahas tadi. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari yang saya sampaikan. Kurang-kurangnya saya mohon maaf ya. Hampura mohon dihampura. Dan mudah-mudahan apa yang saya bahas ini ada manfaatnya walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.